jago bohong, sadis, dan gak punya perasaan. Itu semua adalah gambaran yang sering kita dengar dari psikopat. Gak jarang kita sering bertanya-tanya, kenapa sih ada orang seserem itu? Gimana kalau beneran kejadian di dunia nyata? Atau mungkin malah ada psikopat yang ngumpet di sekitar kita? Atau malah kita sendiri psikopat itu? Fakta mengejutkan, 1 dari 100 orang yang kita temuin bisa jadi seseorang psikopat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, kita semua secara tanda kutip punya sisi sikap psikopat loh. Kalau di antara kalian punya sifat bohong, curang, susah ngertiin perasaan orang lain, itu adalah beberapa contoh sikap psikopat. Eits, tapi punya sifat itu aja nggak bikin kita langsung jadi psikopat sadis. Terus, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Emang apa sih psikopat itu? Dan kenapa saat mereka beraksi itu bahaya banget? Secara singkat, psikopat itu adalah gangguan jiwa yang bikin penderitanya itu nggak bisa berempati atau ngerasain bersalah sama orang lain. Nah, ternyata pada bagian otak ini nggak terhubung di otak penderita. Dan yang bikin serem, mereka juga suka memanfaatkan atau menyalahgunakan orang sekitar untuk hal yang mereka mau. Saat udah nggak butuh, bakal dibuang gitu aja. Jadi, kalau orang biasa, rasa takut dihukum atau rasa bersalah ke korban itu ibarat rem untuk melakukan kejahatan. Tapi, kalau untuk psikopat, rem itu udah nggak ada. Dan celakanya, mereka gampang banget berbaur dengan lingkungan. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa orang bisa jadi psikopat? Meskipun penelitian masih terus berjalan, sejauh ini genetik jadi alasan utama. Selain itu, trauma masa kecil juga bisa sih nimbulin gangguan kepribadian yang mirip kayak psikopat ini. Tapi sebenarnya ada satu tanggapan yang sering salah dari psikopat. Mereka itu nggak otomatis jadi jahat dan sadis. Contohnya adalah Dr. James. Beliau meneliti puluhan tahun tentang psikopat, dan beliau menemukan kalau bentuk otaknya sama persis kayak otak penderita psikopat. Meskipun sama lingkungan, Dr. James dianggap serem, tapi beliau nggak ngelakuin kejahatan, dan hidup bahagia sama keluarganya. Jadi, sebelum di-scan otak kita, nggak bakal tahu kalau ada psikopat di dekat kita. Nah, sekarang, jangan mudah self-diagnosis atau mendiagnosis orang lain. Kalian harus datang ke tenaga ahli. Dan jangan lupa, kita harus tetap waspada dimanapun dan kapanpun.